Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yordanitas Beni. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah studi kasus mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan proyek jalan tol Trans Sumatera. Kasus ini menarik untuk dibahas karena melibatkan proyek strategis nasional yang seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun justru diduga dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Melalui pemaparan ini, saya akan menjelaskan kronologi kasus, pihak-pihak yang terlibat, analisis berdasarkan perspektif, solusi yang dapat dilakukan, dan serta refleksi pribadi mengenai pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintah. Untuk pembahasan pertama adalah paparan studi kasus. Kasus ini merupakan dugaan korupsi dalam proses pengadaan lahan proyek jalan tol Trans Sumatera yang berlangsung pada tahun anggaran 2018 sampai 2020, khususnya di wilayah Bakauheni dan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kasus ini mulai ditangani secara serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang kemudian menetapkan beberapa tersangka, di antaranya mantan Direktur Utama PT Utama Karya, Bintang Prabowo, dan mantan Kepala Divisi PT Utama Karya, M. Rizal Sucipto. Keduanya ditahan pada Agustus 2025. Selanjutnya, pada 9 Oktober 2025, penyelidik KPK memeriksa 4 orang saksi, yaitu 3 notaris, Rudi Hartono, Genta Ernanda, dan Ferry Irawan, serta seorang wira swasta bernama Bastari. Pemeriksaan tersebut bertujuan melakukan proses awal jual beli tanah yang diduga telah dikondisikan sebelum dibeli oleh PT Utama Karya. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 205,14 miliar rupiah. Modus yang diduga dilakukan oleh membeli tanah dari masyarakat dengan harga murah melalui pihak tertentu. Setelah itu harga tanah dinaikkan secara tidak wajar melalui proses pengalihan kepemilikan atau rekayasa administrasi sebelum akhirnya dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Selisih harga tersebut diduga menjadi keuntungan bagi para pihak-pihak tertentu yang menyebabkan kerugian negara. Sumber data yang digunakan dalam pemaparan ini berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, hasil audit BPKP, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembahasan selanjutnya adalah analisis kasus. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada bangunan, tetapi juga dapat dimulai sejak proses pengadaan lahan. Apabila dugaan KPK terbukti di pengadilan, maka para pelaku dapat dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kasus ini juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dalam proses pengadaan tanah. Seharusnya setiap transaksi dilakukan secara transparan dengan melibatkan penilai independen serta diawasi secara ketat agar tidak terjadi praktik marak harga. Selain merugikan negara, praktik seperti ini juga dapat merugikan masyarakat pemilik tanah karena nilai yang mereka terima seringkali jauh lebih rendah dibandingkan harga yang akhirnya dibayarkan oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak ekonomi, sosial, dan hukum yang luas. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, kasus ini bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena masyarakat tidak memperoleh perlakuan yang adil
Selain itu, kasus ini juga bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah solusi. Menurut saya terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan agar kasus serupa tidak terulang. Pemerintah perlu memperkuat transparansi dalam proses pengadaan lahan melalui sistem digital sehingga seluruh proses dapat diawasi oleh masyarakat. Kedua, seluruh penilaian harga tanah harus dilakukan oleh lembaga penilai independen sehingga tidak mudah dimanipulasi. Yang ketiga, pengawasan internal di perusahaan BUMN maupun instansi pemerintah harus diperkuat melalui audit yang dilakukan secara berkala. Keempat, aparat penegak hukum atau harus memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh pihak yang terlibat agar menimbulkan efek jerah. Yang terakhir, yang kelima, masyarakat juga harus diberikan ruang untuk mengawasi proyek-proyek pemerintah dan berani melaporkan apabila menemukan adanya indikasi penyimpangan. Ya, selanjutnya adalah refleksi pribadi. Dari kasus ini saya belajar bahwa pembangunan nasional tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi juga membutuhkan integritas dari setiap orang yang terlibat di dalamnya. Menurut saya, korupsi bukan hanya persoalan melanggar hukum, tetapi juga menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh pembangunan yang berkualitas. Uang negara yang dikorupsi sebenarnya adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, seperti menjunjung tinggi kejujuran, menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, dan berani menyuarakan kebenaran. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi pengadaan lahan jalan tol Trans Sumatera menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kewenangan dalam proyek strategis nasional dapat mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang tegas, sistem pengawasan yang transparan, serta komitmen bersama untuk membangun budaya anti korupsi agar pembangunan di Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.